Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari yang baru Tuhan sediakan buat kita untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan, kasih penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari yang baru Tuhan berikan untuk boleh kami nikmati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan mengenal Abraham dan karakter hidupnya. Dalam bagian yang pertama, kita belajar dalam ketaatannya. Saudara, Abraham merupakan salah satu tokoh Alkitab yang sangat istimewa. Itu terbukti bagaimana Allah sendiri mau memakai namanya, Allah Abraham. Kehidupan Abraham di hadapan Tuhan patutlah kita jadikan teladan, di mana kita lihat hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, serta ketaatannya yang luar biasa. Hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan melihat dan menggali dari karakter Abraham. Saudara, Abraham pada mulanya tinggal di Ur Kasdim, di daerah Mesopotamia bersama ayahnya yang bernama Terah dan dua saudaranya Nahor dan Haran. Abram mempunyai istri bernama Sarai. Tetapi Sarai ini mandul dan tidak mempunyai anak. Nama Abram berasal dari kata Ur Abraham atau kata Ibrani Abram yang berarti Bapa yang agung. Dan orang Arab menyebut namanya Asraham yang berarti Allah melimpahkan karunia-Nya. Kemudian Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Saudara, ketika Abraham berumur 75 tahun, Allah berfirman kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Allah memanggil Abraham supaya meninggalkan negerinya, saudara-saudaranya, dan keluarganya ke tempat yang baru. Ini adalah perintah yang sangat sulit bagi Abraham untuk dijalankan, karena ia harus memutuskan pilihan yang sulit pada waktu itu. Dan dia harus pergi ke tempat yang belum dia tahu kemana tujuannya. Saudara, meninggalkan keluarga, meninggalkan juga kenyamanannya dan kenikmatan hidup yang sedang dia nikmati pada waktu itu bukanlah hal yang mudah. Dan dia memulai segala sesuatunya dari awal kembali. Saudara, tetapi kita melihat Allah juga memberikan janji kepada Abraham, di mana Ia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati dan membuat namanya masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah memberikan suatu janji kepada Abraham bahwa Ia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kemudian Abraham, saudara, terhadap panggilan Tuhan ini, dia pergi dari tanah kelahirannya bersama Sarah, istrinya, dan Lot, keponakannya. Dalam perjalanan mengikuti panggilan Allah, Abraham harus berpindah-pindah tempat. Pertama, dia sampai di Sikhem, lalu ke Betel, kemudian ke tanah Negeb. Bahkan ia harus mengungsi ke Mesir karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Dari Mesir, Abraham pergi lagi ke tanah Negeb, lalu ke Betel lagi, dan akhirnya menetap di Mamre. Saudara, karakter yang pertama yang kita pelajari dari Abraham ialah ia seorang yang taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia pergi keluar dari zona nyamannya, pergi ke tempat yang belum dia tahu kemana dia harus tuju, Abraham taat mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Ketaatan Abraham
salah satu hal yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, iman adalah ketaatan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak menanyakan sebabnya. Dan Abraham pergi karena Allah yang mengatakannya. Abraham yakin kalau Allah yang mengatakannya, maka itu yang terbaik buat dirinya. Saudara, ketaatan kepada Tuhan, maka Abraham disebut bapa orang yang beriman. Hal inilah yang pertama yang kita pelajari dan kita teladani dari kehidupan Abraham, yaitu ketaatannya kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Maka pertanyaannya buat kita sekalian ialah, apakah kita pun taat mengikuti perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kadang kala hanya ambisi, keinginan kita, dan kehendak kita lah yang kita utamakan? Apakah kita mau hidup dalam agenda Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Ataukah agenda pribadi kita, ambisi kita, keinginan kita lah yang ingin kita wujudkan? Saudara, mari belajar untuk hidup taat kepada pimpinan Tuhan, hidup taat kepada penyertaan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu, untuk firman-Mu. Kami belajar satu hal di Abraham hari ini, ketaatannya. Seperti Tuhan Yesus yang taat mengikuti kehendak Bapa dengan datang ke dalam dunia, melayani dan berkorban, menyelamatkan manusia. Biar hidup kami pun ya Tuhan, belajar untuk taat di dalam pimpinan-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini kehidupan kami. Biar Tuhan pegang erat-erat, Tuhan sertai, dan Tuhan yang memberkatinya. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan. Ampuni kami tiap dosa dan kesalahan kami, setiap kebiasaan buruk kami, karakter, sifat-sifat kami yang masih berdosa, yang masih berkompromi dengan dosa. Ampuni kami. Tuhan, peganglah tangan kami erat-erat. Biar firman-Mu yang hidup, yang menuntun dan menerangi hati dan jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap keluarga daripada saudara-saudara kami, berkati mereka. Hubungan dengan mertua, hubungan dengan mantu, hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, berikanlah keharmonisan, berikan kebahagiaan. Biar Tuhan kami boleh menikmati berkat-Mu, kasih-Mu, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia dalam penanggulangan virus corona yang semakin tinggi Tuhan, baik di kota Jakarta, baik di kota Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Tuhan tolonglah berikan hikmat bagi pemerintahan pusat, berikan hikmat bagi pemerintahan daerah, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan, dan penanggulangan akan virus ini. Berkati Tuhan vaksinasi yang sedang digalakan di seluruh Indonesia, biar masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut serta di dalamnya, dan dapat berjalan dengan baik untuk memutus Tuhan rantai penyebaran ini. Kau berkati juga Tuhan para nakes ya Tuhan yang bekerja di garis depan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, semangat, berikan mereka kesehatan dan penjagaan daripada Engkau ketika mereka melayani setiap pasien daripada COVID ini. Tuhan tolonglah berkati perekonomian bangsa Indonesia. Oh Tuhan, biar Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi. Jangan biarkan keadaan ekonomi semakin terpuruk yang hanya menambah pengangguran, menambah PHK, dan mengakibatkan Indonesia Tuhan
masuk ke dalam jurang resesi yang lebih dalam. Tuhan tolong dan Tuhan berbelas kasihanlah bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan kepada Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.